Pernah nggak lo ngerasa di tengah keramaian, lo justru ngerasa paling sendirian? Lo jalanin rutinitas tiap hari, lo ketawa sama teman-teman lo update story seolah hidup lo baik-baik aja. Tapi pas lo sendirian di kamar, natap langit-langit di malam hari, ada satu ruang hampa di dada lo yang gak bisa lo jelasin. Kita semua berlomba lari, tapi gak tahu garis finishnya di mana. Kita capek, bukan capek fisik, tapi capek secara mental karena terus-terusan memakai topeng demi ekspektasi orang lain. Disinilah observasi dari seorang pemikir dan ahli psikologi, Profesor Jiang, menampar realitas kita. Profesor Jiang percaya mayoritas dari kita hari ini sedang sakit. Bukan sakit medis, tapi sakit secara eksistensial. Kita kehilangan originalitas diri kita karena terlalu sering beradaptasi untuk orang lain. Di video kali ini kita akan membedah metode penyembuhan jiwa ini yang gue sebut sebagai The Original Method. Menurut pandangan psikologi Profesor Jiang, masyarakat modern itu ibarat pabrik yang mencetak manusia menjadi produk seragam. Kenapa lo sering merasa insecure? Kenapa lo gampang cemas? Karena sejak kecil, pikiran lo dijajah oleh apa yang seharusnya lo lakukan, bukan apa yang sebenarnya lo inginkan. Coba lo jujur, berapa kali dalam sehari lo buka handphone cuman buat mastiin kalau ada orang asing di luar circle lo yang ngasih jempol ke hidup lo? Kita terjebak di dalam sebuah pabrik validasi. Kita memoles foto, kita milih kata-kata yang paling puitis hanya untuk membangun sebuah image baik, sebuah topeng digital yang terlihat sempurna. Sementara di balik layar, jiwa kita sebenarnya lagi berteriak minta tolong. Fenomena ini yang oleh Profesor Jiang disebut sebagai kematian autentisitas. Lo kena FOMO, fear of missing out. Lo takut ketinggalan tren, lo takut gak dianggap relevan, sampai akhirnya lo lupa satu hal paling mendasar. Hidup lo itu nyata, sedangkan layar itu cuma fatamorgana yang semu, bahkan lo sering lihat dari sekitar lo sendiri. Bayangkan betapa tragisnya, kita lebih peduli pada image kita di mata orang yang bahkan gak kenal nama asli kita, dibanding kedamaian yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita rakus akan dopamin murah dari notifikasi, tapi kita kelaparan akan makna hidup yang sesungguhnya. Ingat kata Nietzsche, semakin tinggi kita terbang, semakin kecil kita terlihat bagi mereka yang tidak bisa terbang. Berhentilah mencoba terlihat tinggi di dunia maya, jika itu hanya membuat lo merasa kecil saat lo sendirian di dunia nyata. Kita hidup di era di mana nilai diri kita ditentukan oleh angka likes, validasi lingkungan, dan pengakuan orang yang bahkan gak akan peduli saat kita jatuh. Penyakit ini menggerogoti self atau diri sejati kita. Kita jadi alien, asing, di tubuh kita sendiri. Tapi tenang, Dr. Jiang dan para pemikir besar sejarah sudah merumuskan resep obatnya. Untuk mengembalikan diri lo yang asli, lo butuh penawar yang rasanya mungkin pahit di awal. Inilah 5 kiat penyembuhan dari The Original Method yang harus lo terapkan. Kiat 1. Radikal akseptansi. Terima sisi gelap lo. Lo gak akan pernah sembuh kalau lo terus pura-pura kuat. Kiat pertama adalah menerima sisi lemah, trauma, dan ketakutan lo. Berhenti melawan bayangan lo sendiri. Dr. Jiang menekankan bahwa kesembuhan dimulai saat lo berani berkaca dan bilang, "Ya, gue hancur, gue punya kekurangan, dan itu gak apa-apa." Jangan tutupi luka bernanah dengan perban estetik, tapi obati lukanya. Kiat 2. Isolasi sukarela. The power of solitude. Untuk mendengar suara hati lo yang asli, lo harus berani mematikan suara dunia. Ambil waktu untuk benar-benar menyendiri.
tanpa HP, tanpa distraksi, tanpa obrolan basa-basi. Menyendiri bukan berarti kesepian. Dalam kesunyian absolut itulah lo bakal ketemu lagi sama diri lo yang selama ini bersembunyi. Kiat 3. Ego yang diciptakan orang lain. Lo harus mulai membedakan mana ambisi asli lo dan mana ambisi yang dititipkan oleh orang tua, teman, atau lingkungan ke lo. Kalau cita-cita lo saat ini cuma buat pamer atau balas dendam, cita-cita itu sekarang juga. Bebaskan diri lo dan mulai bangun sesuatu dari nol, murni untuk kepuasan batin lo sendiri. Kiat 4. Temukan micro meaning, makna skala kecil. Kita sering depresi karena nyari tujuan hidup yang terlalu besar dan utopis. Mulai sekarang, turunkan standar ekspektasi lo dan fokus ke micro meaning, makna-makna kecil. Sesederhana lo bisa menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau lo berhasil merapikan tempat tidur lo. Kesembuhan mental dibangun dari bata-bata kecil kemenangan yang lo susun setiap hari. Kiat 5. Sinkronisasi pikiran dan tindakan. The authentic action. Penyakit mental sering muncul karena apa yang ada di pikiran lo berlawanan dengan apa yang keluar dari mulut lo. Kiat terakhir adalah berani jujur pada diri sendiri. Kalau lo nggak suka, bilang nggak suka. Berhenti jadi people pleaser yang mengorbankan diri demi kenyamanan orang lain. Autentisitas adalah tameng terkuat dari depresi. Metode ini bukan sekadar omong kosong. Jauh sebelum era modern, para filsuf besar dan pemikir psikologi sudah menyadari penyakit eksistensial ini. Jika lo masih butuh pegangan untuk memulai The Original Method, resapi kata-kata mereka. Carl Jung, psikolog analitik pendiri konsep shadow. Seseorang tidak mencapai pencerahan dengan membayangkan figur cahaya, tetapi dengan menyadari kegelapan di dalam dirinya. Artinya, lo harus berani masuk ke ruang gelap di pikiran lo buat nemuin tombol lampunya. Friedrich Nietzsche, filsuf eksistensialis. Siapa yang punya alasan untuk hidup, bisa menanggung hampir segala cara untuk hidup. Artinya, temukan kenapa lo hidup versi lo sendiri. Maka rasa sakit dan cibiran orang lain cuma bakal kerasa kayak debu. Lao Tzu, filsuf timur, dan penulis Tao Te Ching. Mengenal orang lain adalah kecerdasan, tapi mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik. Kedamaian sejati datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar dirimu. Apapun yang terjadi di sekitarmu, pikiranmu lah yang menentukan apakah itu melukaimu atau tidak. Pada akhirnya, resep dari Dr. Jiang dan The Original Method ini cuma sebatas peta. Peta gak akan bawa lo kemana-mana kalau lo cuma memandanginya. Yang harus melangkah dan menelusuri jalannya yang terjal adalah kaki lo sendiri. Mulai detik ini, lepaskan topeng lo. Berhenti hidup cuma buat memenuhi ekspektasi orang yang bahkan gak akan datang ke pemakaman lo nanti. Dunia ini terlalu luas dan berharga untuk dihabiskan dengan menjadi versi KW dari orang lain. Jadilah original. Jadilah diri lo sendiri dengan segala luka dan ketidaksempurnaannya. Gue dari Antahkarana. Sebelum lo close video ini, coba merenung sejenak dan tulis di kolom komentar. Kapan terakhir kali lo benar-benar merasa jadi diri lo sendiri tanpa peduli omongan orang? Mari kita diskusi di bawah, luapkan isi kepala lo. Jangan lupa subscribe kalau lo ngerasa video ini ngebantu kewarasan lo hari ini. Jaga api di dalam diri lo, dan sampai jumpa di dimensi pemikiran selanjutnya.